Ito Tatani, satukan langkah Ito Tatani. Untuk menjawab situasi dan kondisi yang terjadi akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Sobat RPC dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di acara Saung Tani, Sarana Informasi Tani, bersama saya Fira Adia. Dan kali ini saya ditemani Bang Martin Herpriana. Selamat siang Bang Martin. Selamat siang juga Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Di luar hujan loh Bang Martin. Betul, tadi lumayan agak besar hujannya. Tapi mudah-mudahan tidak membuat suasana mendung ya. Hatinya maksudnya. Sip, untuk itu kita coba hangatkan ya, Sobat RPC dengan Saung Tani ini. Iya, dengan informasi-informasi tani. Dan kali ini kita sudah kedatangan satu narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Surono SPMAGR. Sudah terhubung di media Zoom kita. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Bu, alhamdulillah. Aduh, terima kasih nih Bapak sudah bergabung ya. Pak Surono, boleh saya panggil begitu ya Pak? Silakan Bu. Ya, Bapak boleh menyapa Sobat RPC dengan sebutan Sobat RPC. Bapak boleh say hi, monggo Pak. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Sobat-Sobat RPC, dimanapun Anda berada. Semoga bisa bergabung nanti dengan acara diskusi ini. Iya, betul Pak. Diskusinya, nama acaranya Saung Tani Pak. Sarana
Ruang Informasi Tani. Itu Pak. Kemudian kita belum menyapa Sobat RPC ya, Bang Martin ya. Untuk Sobat RPC yang tergabung di Facebook, di Instagram, halo, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Juga untuk Anda yang tergabung di live streaming YouTube kita. Ya, mudah-mudahan Anda tidak melewatkan kesempatan ini untuk menyimak terus satu obrolan kita kali ini dengan Bapak Dr. Surono SP MAGR dengan judul apa Bang Martin? Nah, itu. Kali ini dengan pakarnya ya, Pak Dr. Surono SPM AGR ini, kita akan berbicara mengenai cendawan. Cendawan. Sudah sering kan kita dengar cendawan. Nah, temanya kali ini cendawan DSE. Nah, apalagi tuh? Nah, untuk peningkatan produktivitas pertanian. Nah, ini judulnya mengundang keingintahuan, mudah-mudahan. Ya, cendawan DSE. Mungkin kalau cendawan saja, Sobat RPC sudah banyak yang kurang lebih tahu lah ya. Tetapi ada DSE-nya nih. Dan bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, lanjut Bang. Baik. Iya, tadi sudah disampaikan sama Ibu ya. Kalau untuk cendawan mungkin sebagian besar kita mengetahui. Tapi ini untuk DSE, ini yang seperti apa? Kita langsung saja ke narasumber kita. Baik, Pak Surono, boleh disampaikan terlebih dahulu nih, karena tadi temanya cendawan DSE. Apa sih itu cendawan DSE itu, Pak? Monggo, Pak. Baik, terima kasih Bang Martin. Saya akan coba share juga ya PowerPoint biar Pak Surono. Ya. Saya Vira ada loh Pak di sini, bukan Bang Martin aja. Bang Martin nggak sendiri loh Pak, sama saya Vira Pak. Ya. Saya akan share terutama ini yang ikut langsung di YouTube ataupun di Zoom ini biar tahu apa itu cendawan atau jamur. Kalau selama ini kan kalau kita nyebut cendawan, jamur, kapang itu kadang apa ya orang lebih mengarah ke penyakit gitu ya. Baik penyakit tanaman, tumbuhan ataupun bahkan manusia gitu ya. Tapi nanti kita akan bicara tentang cendawan yang bermanfaat. Ini saya akan share biar lebih jelas ya. Ya. Ada gambar-gambarnya yang bisa kita lihat. Ya. Kelihatan ya? Nah, sudah mulai terlihat Pak. Sudah. Ya. Boleh di. Nah, ini kalau kita lihat atau kita lihat ke tanaman sama tanah dulu ya. Jadi kalau di tanaman sama tanah itu tidak hanya satu atau dua mikroba atau khususnya cendawan, tapi dalam suatu ekosistem tanah itu dan tanaman itu banyak mikrobiom tanah dan tanaman. Itu ada mikroba yang di tanah gitu ya, membentuk suatu mikrobiom, suatu ekosistem mikroba tanah. Nah di akar pun juga ada juga yang di akar tanaman, bahkan di udara, di daun juga ada. Nah topik kali ini adalah DSE. Ini memang masih sedikit diteliti di Indonesia. Ini DSE itu singkatan dari Dark Septate Endophyte. Boleh diulang, Pak? Ya, dari Dark Septate Endophyte atau DSE. Nah, ini adalah cendawan endofit, terutama cendawan endofit akar. Apa itu endofit? Endofit itu cendawan, ya khususnya cendawan ini yang hidup di jaringan tanaman. Jadi jaringan tanaman itu dia hidup di situ tapi tidak menyebabkan tanaman sakit gitu ya.
simpelnya aja, misalkan kalau kita kan mungkin sering makan Yakult atau yogurt ya. Iya. Itu kan di situ ada mikroba, tapi ketika kita makan, minum, itu kan tidak berbahaya kita, malah menyehatkan kita. Nah, juga di tanaman seperti itu. Nah, apa itu dark septate endophyte atau cendawan endofit yang berseptat gelap? Itu pertama, ada syaratnya karena ada juga cendawan yang gelap, tapi dia bukan endofit, tapi dia ada juga yang jadi penyakit tanaman. Itu ada beberapa kriteria. Nah, ini bisa kita lihat itu ya di layar sebelah kiri itu ada buletan hitam, itu koloni, itu cendawannya atau jamurnya itu. Di situ yang hitam-hitam itu. Nah, syaratnya adalah dia memiliki hifa atau micellia yang melanin yang gelap gitu. Itu kan kita lihat ini ya, ini buletan itu di Petri dish ya, di cawan Petri. Kemudian kalau di media agar ini di laboratorium ya, Bu Vira, Mas Martin. Nah, ini kalau di laboratorium kita isolasi, kita ambil, kita seleksi itu bentuknya seperti hitam. Kemudian dia mengkolonisasi akar tanaman, baik inter maupun intraselular. Jadi dia ini kalau kita lihat di sini ya, di situ ini akar tanaman yang kecil dipotong membujur. Ini ada vaskularnya, ada epidermisnya, ada korteksnya. Nah, ini yang coklat-coklat ini yang saya tunjuk yang dikasih tanda panah ini jamur atau cendawan ini. Ini masuk. Nah, tapi tanaman meskipun ada jamurnya, kalau orang kan kalau jamuran malah sakit ya. Betul, betul Pak. Kurang, panu gitu. Ya, betul. Nah, ini jamur yang baik untuk tanaman. Jadi ini tanaman kubis ya, masih bibit gitu. Kemudian ini ada orenzo ya, spinach ya, bayam yang dimakan Popeye ya. Iya. Bukan bayam. Popeye-nya Bang Martin, Pak. yang kita itu. Ini tumbuh tuh. Itu kan ada hitam-hitamnya di dasarnya. Iya. Itu tanaman tetap bisa tumbuh. Nah, kalau kita lihat lagi di mikroskop. Nah, ini yang bulat-bulat, ada kayak akar. Ini jamurnya nih, masuk ke dalam akar. Ini kecil, tapi bisa. Terus satu lagi contohnya ya. Nah, ini juga akar nih, akar asparagus. Bulu akarnya. Ini yang gelap coklat ini adalah jamurnya. Jadi jamur ini membantu tanaman untuk menyerap nutrisi dari media. Nah, si jamur dapat sumber-sumber karbon dalam bentuk gula-gula. Nah, Bang Martin, Bu Mira. Iya, baik. Bapak, iya, itu tadi ternyata untuk sedikit bocorannya tentang cendawan DSE ini. Jadi, ya jamurnya ini ternyata baik. Nah, kalau diibaratkan tadi kata Pak Surono itu manusia minum Yakult. Ini itu Yakultnya tanaman mungkin Pak ya. Mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Baik Sobat RPC, tadi sudah disampaikan tentang DSE ini seperti apa, sudah ya tergambar lah ya, tergambar kepakarannya narasumber kita kali ini. Nah, tapi siapakah beliau? Tapi masih penasaran kan untuk Sobat RPC. Nah, satu lagi Ibu, jadi tadi kita karena secara virtual menggunakan Zoom nih dengan Pak Surono. Jadi Pak Surono ada share screen-nya ya. Jadi teman-teman Sobat RPC gitu yang mungkin tidak bisa melihat gambarnya secara langsung, bisa di channel YouTube itu ya, di channel YouTube ya. Di 886 FM dan
pertanyaan bisa langsung di live chatnya YouTube di kolom chatnya ya. 886 FM ataupun melalui WhatsApp di 0812 8388 7117. Nah, sekarang kita kembali nih ke narasumber kita ini yang tadi sedikit sudah menggambarkan kepakarannya ini siapa ini Bu? Pak Surono. Pak Surono, mohon izin ya Pak Surono. Ya, ini Sobat RPC penasaran nih. Bapak tadi sudah langsung memberikan gambaran kita tentang topik sekilas, apa itu cendawan DSE, tapi mereka nggak tahu siapa sih yang ngomong. Aku tadi berasa kuliah loh Pak. Kuliah biologi. Nah, Sobat RPC dimanapun Anda berada, nah yang tadi narasumber kami itu adalah Bapak Dr. Surono SPMAGR. Beliau adalah peneliti di Balai Penelitian Tanah, kemudian juga Ketua Kelompok Peneliti Biologi dan Kesehatan Tanah di Balai Penelitian Tanah, serta, ayo Mas Martin selanjutnya. Keanggotaan beliau di ini internasional organisasi ya Pak ya? Ya, ada beberapa Bu. Iya betul. Di beberapa organisasi internasional terkait dengan keilmuan Pak Surono ya. Yang pasti dengan Jepang ini. Betul ya Pak ya? Betul Bu. Betul, oke. Bacanya takut salah. Mungkin nanti bisa disampaikan langsung oleh Pak Surono. Pak Surono beliau ya. Untuk apa tadi ya, ikut organisasi internasionalnya di mana saja. Mungkin bisa menjadi informasi juga buat Sobat RPC. Baik, ya. Pak Surono, selanjutnya gimana nih? Bapak masih mau memberikan materi kuliah untuk kami atau kita langsung ngobrol? Nanti saya sambil muncul satu-satu biar gambarnya. Oke, monggo Pak, monggo Pak. Tadi mungkin sudah sempat menyampaikan mengenai karakteristik ya, jadi bentuknya seperti apa ya Pak Surono. Mungkin bisa dilanjutkan misal untuk cendawan DSE ini ada berapa spesies gitu Pak? Atau mungkin gini Pak, jadi boleh disampaikan lagi nih Pak, Sobat RPC mungkin baru ada yang tergabung nih Bang Martin. Apa sih dengan bahasa yang simple barangkali ya, apa sih cendawan DSE itu? Gitu loh Pak, monggo Pak. Saya nggak bisa sharing lagi ya? Oh Bapak masih mau sharing, monggo Pak. Sambil saya satu-satu liatin. Oke, monggo Pak, ya. Sip Pak, lanjut Pak. Ini belum. Oke, sudah Pak. Ya. Jadi kalau bahasa mudanya ini adalah cendawan endofit berseptat gelap. Jadi bentuknya pun menarik sebenarnya Bu. Kalau kita bisa lihat atau kalau nanti suatu saat mau main ke lab kami di Balai Tanah itu macam-macam, cantik-cantik bentuknya. Kayak taplak ya Pak, rajutan taplak Pak. Yang warnanya hitam, terus coklat dan macam-macam. Iya. Ya ini saya ada satu buku yang bisa nanti dicari atau nanti saya share. Ini saya menulis salah satu bab dengan teman-teman saya di luar negeri terkait dengan dark septat endophyte. Nah ini jenisnya macam-macam Bu. Jadi kalau saya cerita di Indonesia ini potensinya sangat besar untuk sumber daya mikroba dan memang dari jadi tujuan penelitian orang-orang luar juga gitu. Kalau kita lihat ini saya share peta Indonesia. Ini kita kan punya macam-macam berbagai macam jenis tanah. Itu ada 10 ordo tanah di Indonesia. Ada ultisol, alpisol, dan lain-lain. Belum iklimnya.
kondisi misalkan di Sumatera. Bang Martin dari Sumatera ya? Kebetulan masih dari Jawa, Pak, Pulau Jawa. Nah, itu akan beda dengan di Jawa gitu ya, di Sumatera, kemudian dibanding dengan Kalimantan, Sulawesi. Dan itu sangat menarik sekali kalau kita bisa mengeksplorasi. Karena selama ini kalau di Indonesia, wah ini mohon maaf ada suara-suara ya, karena masih ada pembangunan di kantor. Oh iya Pak. Ini kalau kita lihat pupuk hayati ya, mungkin kalau tahu tentang pupuk hayati di samping pupuk kimia ataupun pupuk organik, itu yang banyak beredar di Indonesia, khususnya yang berbasis cendawan atau jamur itu biasanya banyaknya trichoderma ya, atau aspergillus, glycladium. Nah, untuk sebenarnya kita punya macam-macam potensi cendawan-cendawan di Indonesia dengan berbagai ekosistem. Nah, itu tapi masih sekitar 60 sampai 80% masih kebanyakan trichoderma, kemudian aspergillus, glycladium. Nah, ini kami, saya dan tim dari Balai Tanam maupun kolaborasi dengan dosen ataupun peneliti di lembaga lain, itu kita sudah dan akan terus mengeksplor di sumber daya cendawan, khususnya DSC di Indonesia. Ini kalau ini jenisnya macam-macam, Bu. Kalau ini ya, di buku tadi saya tulis juga di situ. Nah, ini misalkan asparagus itu dengan Pialocephala. Ini mungkin nama-nama yang mungkin asing ya, kalau untuk kan kalau petani sudah terbiasa trichoderma, Glycladium, Beauveria, terus Metarhizium. Nah, ini sebenarnya masih banyak ini cendawan atau jamur yang bermanfaat untuk tanaman, sehingga kita berusaha untuk mengeksplor, terutama dari wilayah tropis Indonesia, nanti untuk lebih dikenalkan kepada petani, bahwa tidak hanya tadi trichoderma saja atau Metarhizium saja, Beauveria saja, tapi banyak sebenarnya banyak cendawan lain yang kebetulan mungkin belum diteliti atau belum diperdalam. Ini di tomat ya ada, padi ada, sawi ada, dan lain-lain ada. Oke, baik. Nah, kemudian kalau bicara karakteristiknya, kan cendawan itu banyak Pak, tapi cendawan DSE pasti punya kekhasan tersendiri ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Jadi, bagaimana tuh Pak? Boleh digambarkan karakteristiknya? Nah, ini kan endofit, berarti dia hidup di jaringan jaringan tanaman. Nah, kebanyakan dari DSC adalah endofit akar. Jadi dia ketika bertemu dengan tanaman inangnya, dia akan masuk ke jaringan akarnya, akar tanaman. Kemudian dia akan bersimbiosis. Mungkin para petani atau praktisi pertanian biasa familiar dengan mycorrhiza ya. Nah, jamur mycorrhiza itu mirip, tapi ini nanti ada perbedaan dalam bentuk kolonisasinya, dia masuk ke akarnya seperti apa itu beda. Jadi dia ketika bertemu dengan tanaman inang, dia akan bersimbiosis, masuk ke akar tanaman, dia hidup di situ, tadi dia akan membantu tanaman untuk bisa beradaptasi di kondisi cekaman atau stres tertentu. Misalkan stres kekeringan, keasaman. Ini saya ada beberapa foto. Contohnya kalau tanah kita kan banyak lahan kering masam ya, terutama di wilayah barat ya, Sumatera, kemudian Jawa bagian barat itu. Nah, kita dapat ini misalkan DSC yang mampu meningkatkan adaptasi tanaman di kondisi masam. Ini seperti ini, di contoh ini di tanah ultisol, ini si DSC-nya itu bisa memacu
pertumbuhan tanaman meskipun pH-nya sangat masam. Itu salah satu karakteristiknya. Jadi terutama DSE ini membantu ketika dia bersimbiosis dengan tanaman, itu membantu tanaman untuk lebih tahan atau beradaptasi dengan kondisi berbagai macam cekaman, Bu. Pak. Misalkan tadi keasaman, kekeringan, terus salinitas yang tinggi maupun yang lain. Bahkan mampu memproteksi si tanaman itu terhadap serangan penyakit. Ini yang banyak kita teliti juga. Oke. Bang Martin, ada pertanyaan? Bapak tadi kalau di tabel nih saya hitung ada sekitar 11 ya jenisnya. Tapi menurut Bapak sebenarnya banyak gitu ya Pak ya? Sekitar berapa ya Pak? Nah, ini sebenarnya kalau dari kelompok jamur atau cendawan itu kan ribu genus atau spesies, tapi yang mungkin baru teridentifikasi sekian dan masih banyak gitu, masih banyak yang belum teridentifikasi, bahkan mungkin bisa kita mendapatkan suatu spesies baru. Seperti di waktu saya kuliah di Jepang itu lab kami, salah satu kolega kami itu penelitiannya itu mendapatkan salah satu jenis spesies baru dari DSE. Apalagi di Indonesia, saya kira itu akan beragam gitu, berbagai macam gitu. Tinggal kita usaha untuk mengeksplorasi terutama para mikologis ya, yang ahli cendawan. Ya, ini apa namanya, Bang Martin, perlu pemahaman lebih ya untuk supaya benar-benar bisa paham dengan apa yang disampaikan. Namun Pak Surono, cendawan DSE ini untuk bisa diketahui ada pada satu tanaman itu, apakah harus ada perlakuan khusus di laboratorium ataukah bisa dilihat dengan mata telanjang? Nah, ini kalau sebenarnya ini kalau petani itu kan biasa pakai trichoderma, Bu ya. Jadi trichoderma atau untuk pengendali hayati itu pakai Beauveria atau Meristerium. Jadi secara penampakan itu bisa kita lihat dari tanaman yang diberikan dengan DSE gitu. Jadi seperti ini contoh gampangnya saja ya. Ini ada gambar kan. Nah kalau yang putih itu kan nggak ada DSE-nya tuh, tidak ada DSE-nya. Iya, yang putih iya. Nah, ini di hitam-hitamnya ya Pak. Asam ini pH asam pH 3 itu. Nah itu kalau tidak ada DSE-nya itu penampakannya kerdil kan ya? Iya betul. Iya. Tapi kalau ada DSE-nya, ini ada 3 DSE yang beda. Ini ada. Kadarnya beda-beda ya Pak ya? Ya misalkan ini DSE Bang Martin gitu ya. Ini DSE Bu Mira. Itu akan beda ininya. Jadi Bu Mira ketika bekerja sama-sama si tomat, oh ini mungkin lebih bagus ini dengan dikasih Bu Mira gitu. Tapi, kalau Bang Martin, oh ini masih agak sedikit. Ini ada ini. Tapi kalau ketika ini yang dikasih DSE ini akan lebih bagus. Gitu. Ini juga ini dikontrol itu mati nih setelah 14 begitu ya Pak tampilannya. 21 hari. Tapi yang dikasih DSE tetap tumbuh dengan baik ya. Nah itu secara penampakannya mudah. Petani juga bisa atau praktisi pertanian bisa mengamati ketika aplikasinya ya hampir sama dengan berbagai macam pupuk hayati. Ini kalau ini aplikasi di media tanam. Ada juga aplikasi di seed treatment gitu ya. Nah, nanti kalau lebih lanjutnya kita bisa periksa ininya. Masuk nggak ke akarnya gitu si DSE-nya gitu, seperti itu.
Oke, baik. Jadi untuk memahami ini hampir sama sih, Bang. Misalkan dengan kalau petani atau praktisi biasa pakai pupuk hayati ya. Kalau pupuk hayati itu kan pupuk yang bahan ada di aktif alam ya. Itu akan terlihat ke tanamannya ketika diaplikasikan. Oke. Baik, Pak Surono, ini di kolom chat kami sudah ada beberapa pertanyaan loh, Pak. Silakan, Bu. Berkenan ya untuk menjawabnya. Kali ini pertanyaan diawali dari Mbak Fatimah Nur. Fatimah. Izin bertanya, apa bedanya DSE dan FMA? Bagaimana cara membedakan spora DSE dan FMA? Dan apakah keduanya bisa hidup di tanaman inang yang sama? Kemudian satu lagi, sinergi dan memberikan manfaat ke tanaman. Ya. Itu Pak pertanyaannya. Monggo Pak. Antara DSC dan Mycorrhiza. FMA. Ya, Mycorrhiza ya. Mycorrhiza ya Pak. Ya. Ini dari tadi, pertama dengan cendawan lain, ini saya lihatkan lagi yang cara ininya. Jadi ada beberapa bentuk yang membedakan antara si DSC dengan misalkan dengan Mycorrhiza ataupun cendawan yang lain. Nah, kalau DSE ini lebih mudah kita perbanyak seperti cendawan yang lain gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan misalkan dengan Endomycorrhiza ya, itu Endomycorrhiza kan perlu media, kemudian juga perlu inangnya yang ditanam, kemudian kita panen akarnya, propagulnya maupun sporanya. Nah kalau DSC ini bisa kita perbanyak seperti cendawan umumnya, itu lebih mudah. Kemudian dia ketika berasosiasi dengan tanaman atau bersimbiosis ini membentuk hifa seperti ini, Microsclerotia. Kemudian ini ada juga nanti saya lihatkan di tanaman bawang. Nah, ini. Lihat ini yang di merah-merah ini yang ada tanda panahnya ini namanya bentuk Microsclerotia. Jadi dia bentuk kayak anggur gitu ya. Nah, itu ini ada di tanaman apa, Pak? Nah, ini bawang merah. Bawang merah. Oke. Ini dia. Tapi kalau misalkan Mycorrhiza arbuscul itu beda, akan bentuk bulat kan. Ini akan beda bentuknya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui, oh benar nggak itu si DSC hidup di jaringan tanaman, nah ini kita bisa kita lihat dengan mikroskop dengan pewarnaan seperti ini. Tapi DSC juga bisa bisa bersinergis dengan Mycorrhiza juga. Misalkan pada kondisi tertentu, misalkan pada kondisi keasaman tanah yang tinggi, bisa jadi spesies tertentu dari DSC dia kelimpahannya lebih tinggi, tapi Mycorrhiza-nya lebih rendah. Nanti ada juga yang Mycorrhiza-nya lebih tinggi, kemudian DSC-nya lebih rendah. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lain, Bang Martin? Iya, Bapak, tadi saya sekilas melihat ada Chadophora sp ya, itu di tanaman melon misal. Nah, apakah ini hanya bisa diaplikasikan di melon tersebut atau di tanaman yang lain juga ada? Nah, ini menarik juga nih pertanyaan Bang Martin. Jadi ini tergantung dari jenis atau spesies DSE-nya. Ada DSE yang punya banyak teman katakanlah.
punya banyak yang bisa dia bantu gitu, bisa bersimbiosis dengan macam-macam. Misalkan Pialocephala fortini itu bisa macam-macam, bisa dari tanaman keras, tanaman hutan, sampai ke tanaman pertanian, sayuran gitu ya, kemudian tanaman pangan. Tapi ada juga yang misalkan dia hanya punya range host plant atau tanaman inang yang sempit gitu, hanya beberapa tanaman. Nah itu tergantung dari DSE-nya. Makanya kita juga ketika penelitian kita coba dengan berbagai macam tanaman. Keuntungan kalau kita mendapatkan DSE yang bisa bersimbiosis dengan macam-macam tanaman itu kan akan lebih efektif ya. Misalkan kita buat pupuk hayati nanti bisa dipakai untuk macam-macam tanaman. Oke. Ya, baik Pak Surono. Sebetulnya ada pertanyaan yang lain, tapi sebelumnya tadi dengan Mbak Fitri Nur ya, Fatimah. Mbak Fitri Nur, oh Fatimah Nur. Tawan Bapak ya daripada saya namanya. Terima kasih loh Mbak Fatimah ya, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak Surono, tapi saya ingin menyapa dulu Sobat RPC dan Sobat Tani dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk masih bergabung bersama kami di Saung Tani yang terhubung dengan Facebook maupun Instagram Sobat Tani, dan tentunya live streaming YouTube di 886 FM RPC Media Informasi Pertani ya. Dan pertanyaan selanjutnya ya Bang, ada lagi ya Bang ya pertanyaannya Bang Martin? Boleh dibacakan Bang Martin? Baik, Bapak ini ada pertanyaan nih. Depo ya. Depo-depoa karakternya hampir sama dengan mycorrhiza ya Pak. Itu sifatnya kan endofit. Untuk spesifikasi inangnya terbaik diambil dari tumbuhan apa ya Pak? Nah, untuk dari Pak Kamto Pati ya, pertanyaan dari YouTube ini Pak. Ya. Oke. Jadi kalau yang saya lakukan penelitian, ini ada juga ini beberapa mahasiswa saya yang hadir di Zoom ini. Itu kita isolasi dari tanaman target. Misalkan kita punya target untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi padi atau jagung. Ya. Nah, itu baiknya kita isolasi dari tanaman tersebut gitu. Kita ambil sampelnya gitu ya. Bisa di lahan sawah tertentu. Malah kalau bisa lahan sawah yang kualitas tanahnya miskin gitulah istilahnya. Misalkan kita pergi ke tanah yang masam gitu ya, bisa di lahan sulfat masam, rawa ataupun lahan misalkan padi gogo yang lahan kering masam. Kita ambil misalkan dari tanaman yang paling sehat atau tanaman yang paling terlihat penampakannya, performanya bagus gitu. Nah, di antara tanaman yang mungkin kecil-kecil atau ini ya bisa jadi itu di situ ada DSE. Terus kita isolasi itu maksudnya kita kita ambil, kita seleksi di laboratorium sampai kita dapat DSE-nya. Setelah itu kita uji lagi ke tanaman padi, itu akan lebih bagus meskipun dia mungkin bisa juga bersimbiosis dengan tanaman jagung. Seperti ada DSE saya, DSE kami yang teliti itu kita ambil dari padi, akar padi. Tapi bisa juga kita pakai untuk memacu jagung gitu ya di lahan kering masam. Terus juga untuk bioremediasi untuk logam berat, untuk tanaman ini jarak pagar dan kemiri sunan. Nah itu dari satu DSE itu bisa macam-macam. Tapi baiknya
Kalau kita pingin target padi, kita ambil dari padi gitu, sehingga kita kembalikan ke padi, dari padi untuk padi gitu. Iya. Cukup Pak, siapa tadi yang Pak Kamto ya? Pak Kamto. Betul ya, Pak Kamto dari Pati. Ya. Masih ada pertanyaan lainnya, satu lagi ya untuk sesi ini. Pertanyaannya itu dari Mbak Wayan Sri Utari, Pak Surono. Ya. Jangan-jangan ini mahasiswa Bapak juga nih. Pertanyaannya langsung menjurus Pak, saya bingung Pak. Pertanyaannya adalah, apa kelebihan DSE dibandingkan cendawan endofit lainnya? Monggo Pak. Iya, sebenarnya masing-masing cendawan, baik DSE maupun yang non-DSE atau mycorrhiza punya kelebihan masing-masing ya. Jadi Tuhan, Allah menciptakan suatu yang kalau kita lihat mungkin nggak kelihatan secara kasat mata kalau tidak kita isolasi atau ini. Masing-masing punya kelebihan. Nah kalau DSE ini dia bisa bersimbiosis dengan tanaman, kemudian dia lebih aktif terutama di kondisi stres, cekaman. Cekaman baik tadi, cekaman abiotik, misalkan tanah yang sangat masam gitu ya, dan tanah yang salin, pH-nya ini sangat tinggi lah gitu, banyak garam-garamnya, kemudian kondisi kekeringan dan sebagainya. Tapi memang di Indonesia, di wilayah tropis memang masih sedikit gitu ya. Alhamdulillah tim kami ya, kolaborasi kami dari Balai Tanah, kemudian dari IPB, lembaga lain yang bareng-bareng kolaborasi penelitian itu sudah menemukan beberapa DSE yang bisa untuk dipakai cekaman abiotik maupun biotik. Nah ini salah satunya untuk tanaman karet ini, Bang, Bu. Ini kalau kita lihat itu ini kan di pembibitan ya, kita kalau misalkan DSE untuk tanaman perkebunan ini targetnya adalah membuat bibit sehat ini sebagai contoh bibit sehat dan kuat. Jadi ini contohnya misalnya karet ya yang sudah kita teliti. Nah kalau kita lihat di situ kan K itu maksudnya kontrol itu tanpa DSE. Kemudian yang lainnya ini ada 5 DSE ini yang kita coba. Dan itu di samping itu kita infeksikan jamur akar putih. Jamur akar putih ini salah satu masalah ya di perkebunan karet, perkebunan pemerintah maupun rakyat itu. Nah ini kita coba nih, ini kolaborasi dengan ini peneliti dari Balai Karet dan bimbingan saya. Nah itu yang dikasih terutama yang dikasih DSE 1, DSE 2, DSE 3 ini meskipun ada infeksi penyakit, ada serangan ya, serangan patogen, tapi tanaman tetap tumbuh bagus tuh. Kalau kita lihat kan dia dari performan ya, dari penampakannya ya, itu kan tanaman tetap tumbuh sehat, daunnya tetap lebat gitu ya, dibanding dengan yang paling kiri nih, yang kontrol. Kalau kita lihat di akarnya, nah ini cara mengamati juga tadi kalau mengamati si DSE-nya terlalu kecil gitu. Ini dari pengaruh efek ke tanaman kan, misalnya ini kontrol ini kan karena ada serangan jamur akar putih. Ini kan akarnya biomasanya sedikit nih. Betul. Dibanding dengan B yang ada DSE. Nah, seperti itu. Rambut akarnya sedikit ya Pak ya? Ya, betul. Bahkan ini kalau kita biarkan lama bisa ini busuk gitu ya, yang kontrolnya ini. Ya, ini sangat menarik gitu. Iya, betul. Pak, boleh agak sedikit di luar itu pertanyaannya boleh Pak? Silakan Bu, semoga saya bisa jawab. Tapi masih ada sangkut pautnya dengan materi biologi saya bilang ya. Pak, tadi cekaman tuh Pak, saya rasa ada banyak juga Sobat RPC yang mungkin masih mengerutkan kening ya.
dengan cekaman tadi ya, dengan kondisi cekaman khusus terlalu asam, terlalu apa tadi ya. Itu boleh dijelaskan sedikit, Pak? Saya tadi juga agak mengerutkan. Maksudnya cekaman itu gimana, Pak? Ya, jadi di satu ekosistem atau di lingkungan itu, misalkan kita ataupun tanaman ya, kalau kita tumbuh itu kan menghadapi berbagai macam kondisi, pengaruh dari luar gitu ya, dari luar diri atau dari luar tanamannya. Misalkan dari media tanahnya sendiri gitu ya. Jadi tanah kita kan macam-macam tuh. Jadi kita ada lahan kering masam gitu ya. Nah yang pH-nya masam. Nah itu kalau tanaman di situ ditanam di situ, kalau tanaman yang tidak tahan asam itu akan mati. Kalaupun tumbuh mungkin tidak optimum untuk berbuahnya atau berproduksinya gitu. Itu cekaman maksudnya. Oke. Ya, cekaman gitu ya. Itu misalnya pH-nya sangat rendah gitu, 3, 2. Kalau kita misalnya ke Kalimantan, ke lahan rawa atau lahan gambut, di lahan rawa sulfat masam itu pH-nya bahkan sampai 2 gitu. Misalkan di lahan sulfat masam aktual gitu ya. Itu misalkan tanaman padi belum tentu bisa tumbuh, kalaupun tumbuh belum tentu bisa berproduksi secara minimal. Misalkan padi tertentu seharusnya potensinya 5 ton, paling mungkin 1 ton itu tuh tanamannya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Tapi ada juga tanaman lain yang bisa beradaptasi. Misalkan di lahan sulfat masam itu ada seperti purun tikus itu, malah dia senang yang hidup di pH asam. Kemudian cekaman atau stres itu yang lain, misalkan sekarang kan terjadi perubahan iklim yang terus menerus ya, ini peningkatan suhu gitu ya. Misalkan kita di sini di Bogor ini kan sudah tidak dingin lagi ya. Ya, betul Pak. Ciawi juga sudah mulai panas, Pak. Itu mungkin sebelum itu ada tanaman tertentu yang kita tanam di Bogor ataupun agak ke atas dikit, misalnya Ciawi itu pas masih kondisinya bagus, dingin atau ini, itu produksinya bagus gitu ya. Atau kalaupun bunganya mekar bagus, tapi karena kondisi ini suhu yang makin meningkat gitu, bisa jadi berubah gitu kan. Nah, itu cekaman suhu tinggi misalkan. Nah, misalkan bisa kita ada DSC ataupun mungkin cendawan atau mikroba lain ketika bersimbiosis bisa meningkatkan adaptasi si tanaman gitu. Dia tetap bisa berbunga bagus ataupun berproduksi bagus. Oke. Itu cekaman abiotik ya tentunya. Nah, kalau cekaman biotik itu tantangan dari penyakit, misalkan tadi kalau di karet ada jamur akar putih, di sawit ada Ganoderma, busuk pangkal batang, terus di padi ada blas ataupun kresek, di tomat ada layu fusarium dan sebagainya. Nah, itu juga cekaman yang biotik yang disebabkan oleh makhluk hidup ya, misalkan penyakit. Oke, tuh Bang Martin. Jadi jelas sekarang. Ya. Jadi semacam tantangan si tanaman itu ya. Iya, betul. Cuaca yang ekstrim gitu ya, yang kondisinya kering, seperti itu ya Pak ya. Iya, kita kan juga banyak cekaman ya zaman. Di pandemi ini kan kita juga tercekam juga kan. Iya. Boleh Pak kalimatnya? Saya mau bikin apa? Cekaman. Gitu. Karena sekilas cengkraman, seperti cengkraman cekaman ternyata. Apa tadi cekaman? Tapi karena ada yang WA ke saya Pak, minta dijelaskan cekaman. Tapi sekarang sudah clear, ya. Kadang dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ketika diterjemahkan kan, mungkin nggak tahu kesepakatan mungkin yang ahli bahasa atau apa, jadi
misalkan stres jadi cekaman ini ya. Oh, tuh lebih jelas lagi ya. Mungkin kalau tadi ketika Pak Surono menjelaskan itu, yang ngangguk-ngangguk mahasiswa Pak Surono loh. Yang lain tanya dulu sampai WA ke saya. Cekaman tuh maksudnya apa? Oh, setelah dijelaskan, akhirnya kita jadi nyambung ya. Oke, baik. Inggrisnya stres kan. Stres ya Pak ya. Oke, baik Pak. Pak, ini pertanyaan orang awam loh Pak ya. Katakanlah saya gak ngikutin mata kuliah Bapak 1 semester nih Pak saya. Jadi saya blank Pak. Itu Pak, kalau cendawan DSE ini tumbuh di tanaman apa saja Pak? Salah pertanyaan saya. Kalau yang dari Indonesia yang sudah berhasil saya teliti, itu dari padi. Dia padi, oke. Padi sawah ya, lahan-lahan biasa. Saya pernah saya isolasi maksudnya ngambil ya, menyeleksi. Oh, tuh istilahnya biologi banget. Ih, Bapak. Ya. Saya kira isolasi kayak orang kena tuh isoman, saya tahunya Pak. Isolasi mandiri. Oh, isolasi itu apa Pak tadi? Isolasi itu kita mengambil gitu ya dengan teknik tertentu di laboratorium, mengambil si cendawan atau jamurnya itu. Oh gitu. Atau menyeleksi gitu. Nah, menyeleksi. Berhasil menyeleksi misalkan dari padi yang di Indonesia ya, karena di Indonesia publikasinya masih sedikit Bu. Masih, oh gitu Pak. Yang saya ceritakan bahwa tadi masih banyaknya pakai mycorrhiza, terus trichoderma gitu ya, yang lebih banyak dikenal petani ya. Oh gitu, ya. Padi itu bersimbiosis, yang di tropis ya di Indonesia itu saya berhasil mengambil dari padi, kemudian dari tomat ya, kemudian dari cabai, kemudian dari jeruk. Ini ada jeruk juga nih. Dengan teman di balik Jestro ini saya lihat ada Mas Buyung lagi. Dengan teman di balik Jestro itu untuk jeruk, kemudian ada juga untuk dari karet tadi, kemudian dari pinus. Nah, ini memang awalnya banyak publikasinya kalau di daerah subtropis itu memang dia bersimbiosis dengan tanaman konifer atau pinusan. Ya, jadi banyak berhasil diisolasi dari pinus atau tanaman cedar, kemudian yang lain cemara dan lain-lainnya. Kemudian pertanian di tropis memang masih jarang, tapi kami juga berhasil mendapatkan dari Pinus mercusi. Pinus mercusi itu pinus yang asli Indonesia ya. Oh. Itu ternyata juga ada gitu. Pinus mercusi asli Indonesia. Pantesan pohon pinus tinggi-tinggi ya Pak. Ya, jadi optimal ya. Pinus itu banyak bersimbiosis juga selain DSC juga dengan Ectomycorrhiza itu di situ. Oh. Bahkan di Jepang ada jamur paling mahal sedunia Bu. Iya Pak. Jamur matsutake itu Ectomycorrhiza tuh juga. Oh itu jenis mycorrhiza. Nah, itu kalau tumbuh kita nyebutnya tubuh buah gitu ya. Kalau kayak jamur shiitake atau ini yang di wah itu harganya mahal, itu bisa jutaan, sekian gram. Oh gitu. Yang bisa dimakan kan Pak ya? Bisa Bu. Itu rasanya kayak apa Pak? Kayak jamur ya Pak? Ya kayak kayak jamur lah Pak. Kayak shiitake tapi dia lebih kayak shiitake. Oke. Di kita belum saya temui, tapi pernah saya penerbangan di mana ya, pas naik pesawat ada kan biasanya ada magazine, ada majalah di pesawat kan, ya, pesawat penerbangan. Itu dia membuat laporan tentang kearifan lokal di NTT. Salah satunya masyarakat itu di sana, saya lupa kabupatennya apa di majalah itu.
itu menyebutkan bahwa salah satu budaya masyarakat situ mengambil jamur, jadi berburu jamur di bukit di sana. Nah itu kata si penulisnya, reporternya, ada jamur yang enak kayak shiitake kata dia, kayak matsutake. Jadi di Gitu Indonesia ya Pak ya. ada juga. Iya. Mungkin itu menunggu para peneliti dari Badan Litbang Pak untuk meneliti itu. Karena ternyata kan masih banyak keragaman hayati yang perlu diteliti ya Pak ya. Banyak Bu, kalau kita ke atas dari RPP ke atas itu ke Gunung Gede atau ini itu banyak. Iya, betul sekali Pak. Ya. Aduh, Bang Martin, saya merasa bodoh sekali, nggak tahu apa-apa kayaknya nih. Jangan-jangan di halaman kita aja ada sebetulnya ya DSE yang bermanfaat bagi tanaman gitu. Iya, betul Cuman sekali. kita belum teliti aja. Jadi yang perlu lebih banyak dieksplor ya. Iya, mungkin dieksplor, ada bagian yang mempublish itu. Karena kan kalau meneliti dan apa harus serahkan pada ahlinya. Seperti cendawan DSE pada Pak Surono dan rekan-rekannya tentunya yang memang spesialisasi di situ. Nanti kalau saya ceritanya jadi beda. Tadi Bapak bilang ketika irisan Pak akar ya Pak ya? Yang di awal itu yang Bapak menunjukkan tampilan tadi, itu kalau saya bilang seperti taplak Pak. Ini ya, ada motifnya ya? Iya, saya pikir seperti taplak gitu loh, rajutan taplak. Maklum lah Pak. Itu menarik tuh. Jadi motifnya itu motifnya beda-beda dan tadi kalau seperti Bu Fatima nanyakan AMF ya arbuscular mycorrhizal fungi atau di Indonesia FMA itu bentuknya beda tuh. Oh gitu. Ini Pak. Nah ini sebentar saya. Nah ini di tomat ini. Ini kan kayak anggur nih, satunya bulat-bulat kayak. Yang diirisnya tuh akarnya ya Pak ya? Akarnya Bu. Akarnya. Ini dengan pembesaran berapa Pak? Ini ada yang sampai 100, 400 gitu. Oh ya. Ada yang pakai mikroskop ini elektron itu bisa kelihatan ini banget. Iya. Jadi kayak motif-motif kain. Nah, jadi itu ya Allah sudah menciptakan macam-macam itu. Betul Pak. Kalau kita lihat nggak terlihat, tapi dia efek ke kita juga ini sangat besar gitu. Betul Pak. Kalau terlihat malah takut mungkin kita. Iya Pak. Pak, boleh nggak Pak pertanyaan di luar ini Pak? Silakan. Karena pendengar Bapak kan bukan mahasiswa Bapak aja. Ada sobat RPC, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang live streaming YouTube. Pak, di luar kegiatan meneliti, saya pasti Bapak punya segudang agenda nih ya, meneliti, kemudian juga proyek dengan beberapa organisasi dalam dan luar negeri terkait dengan keilmuan Bapak. Nah ini aktivitas apa Pak Surono yang biasa Bapak lakukan? Emang Bapak nggak pernah kena cekaman ya? Cekaman dengan pekerjaan gitu loh Pak. Saya kalau Sabtu ini Bu ke kebun organik. Oh gitu. Dekat kampus IPB itu kebetulan ada petani-petani yang mau bermitra dengan kami. Gitu. Ada beberapa peneliti lintas kementerian atau ini yang ke situ. Kita sharing mempraktekkan apa yang kita ini. Terutama untuk organik. Jadi apalagi kondisi pandemik ini ya, terapinya kan misalkan gardening healing atau forest ini ya. Nah itu kita ada bekerjasama dengan petani itu menanam sayuran organik di sana ya belum luas sih tapi kita paling enggak untuk ini ya untuk berbagi ilmu ataupun bahkan mendapatkan ilmu. Kalau saya sering kalau misalkan di proyek atau penelitian misalkan turun ke lapangan atau survei itu saya sering ketemu petani
misalkan khususnya yang ke pertanian organik ya, itu saya malah kadang banyak belajar dari petani. Ternyata petani meskipun dia bukan peneliti ya, tapi lakukan uji-uji tertentu yang kadang seperti ini gitu, malah jadi inspirasi kita. Iya. Oh, jadi itu ya Pak ya, cara untuk melepaskan diri dari cekaman rutinitas. Luar biasa, masih berbau penelitian juga. Ya, kadang ya pas terutama pas penelitian atau pas weekend ini biasanya ketemu petani Bu untuk ini. Oh, baik Pak. Inilah apalagi kondisi pandemi gini ya, kita cari supaya nggak stres ya. Iya Pak, oke Pak, setuju Pak. Ya. Salam loh Pak untuk semua peneliti. Jangan-jangan sama ya peneliti. Weekend pun tetap ya, Mas Martin ya, Bang Martin ya. Untuk peneliti Litbang ribuan. Iya. Salam untuk semua peneliti. Hasil penelitiannya mudah-mudahan bisa dipublish dan tentunya mengandung kebermanfaatan ya Pak ya bagi dunia pertanian kita. Baik, lanjut Bang Martin. Pertanyaan berikutnya sebenarnya masih banyak pertanyaannya. Semakin banyak. Dalam semakin ilmiah. Ini contohnya saja yang sedang di share screen ini sama Pak Surono nih. Iya. Ini DSE-nya ada di akar nih katanya. Kemudian kolonisasi DSE nih judulnya pada tanaman tomat. Nih kalau bahasa mudahnya nih kolonisasi ini apa nih Pak? Nah itu dia Pak. Kolonisasi ya jelimuti atau masuk ke tanaman. Oh, si DSE-nya ini. Ya, ini kan akar, jadi dia masuk ke tanaman. Nah, pada ini seperti ini. Ini kan di kondisi ada serangan patogen gitu ya. Tadi cekaman penyakit gitu. Nah, ini dia bentuk seperti ini bantu si tanaman untuk tetap bisa eksis, tanaman tetap bisa sehat gitu. Dia masuk ke sini. Jadi si DSE ini memang masuknya melalui akar gitu, Pak? Ya, akar. Jadi memang lebih dikenal sebagai jamur endofit akar. Itu endo kan dalam, fit itu pito itu tanaman. Bagian dalam tanaman gitu ya, endofit gitu. Kenapa disebut endofit? Jadi mungkin ada kesepakatan gitu ya, bahwa yang hidup di jaringan tanaman dia disebutnya endofit. Endo itu dalam, fito itu tanaman gitu. Meskipun tidak hanya DSE, yang lain juga ada yang endofit ya. Yang jamur koloninya putih juga ada yang endofit. Ini berkoloni ini berkumpul, bertambah banyak gitu Pak di akar? Ya, jadi dia pas ini misalkan katakanlah kita atau petani mengaplikasikan ya atau pakai itu misalnya dalam bentuk padat atau cair gitu ke tanaman. Nanti kan bersentuhan antara akar tanaman dengan si jamurnya atau cendawannya. Nah itu dengan mekanisme tertentu itu si jamurnya tadi masuk ke jaringan. Nanti bisa tadi seperti gambar tadi kan di pinggirnya tuh melingkari. Nah itu membantu untuk meningkatkan serapan atau meningkatkan dia si tanaman untuk bisa makan gitu istilahnya. Sama untuk melindungi dari serangan penyakit. Jadi misal seperti ini Pak, ini tanamannya di lahan kering nih. Tadi kan kalau tidak salah si DSE ini justru lebih aktif kalau dia di yang kondisi stres gitu ya, yang cekaman tadi ya Bu. Nah, mereka masuk ke akar kemudian bertambah banyak dan membantu untuk mengambil makanan gitu ya Pak, seperti itu gitu. Ya. Dia bantu
mengambil makanan, seperti misalkan kalau kita belajar tentang pupuk hayati atau praktisi pertanian, petani biasanya tahu tuh bakteri atau mikroba pelarut fosfat, pelarut P, itu ya. Jadi fosfat. Nah, kalau di lahan kering masam, yang lahan masam itu kan si P atau si fosfatnya ini kan nggak bisa langsung diambil tanaman karena dia mungkin diikat oleh Al, aluminium ataupun Fe, besi. Ya, besi. Nah, dengan bantuan DSE ataupun yang mikroba pelarut fosfat, nah itu P-nya bisa lepas tuh. Lepas kemudian diambil oleh si tanaman. Nah, dengan adanya DSE seperti itu juga membantu menyerap misalkan P, N, ataupun yang lain di bawah, masuk transfer ke jaringan tanaman untuk dimanfaatkan tanaman. Nah, gantian si DSE dapat sumber C-nya untuk energi karbonnya, mungkin dalam bentuk gula-gula ya, dari hasil aktivitas tanaman. Jadi di alam saling misalnya simbiosis tadi ya. Yang lagu itu kau memberi apa? Aku memberi, dia ngasih. Kau memberi, aku menerima. Jadi salah ya Pak. Jadi ini jamur yang baik. Jadi sama tanaman itu saling memberi, saling berbagi. Oh, saling berbagi ya Pak. Kita hidup dengan nyaman. Oke Pak. Sebentar Bang Martin. Kalau prinsip tumbuhnya jamur atau cendawan, Pak. Kalau pada kulit manusia kan tumbuh jamur ketika misalnya kita jarang mandi gitu ya Pak. Betul nggak Pak? Jarang bersih-bersih badan, tumbuhlah jamur. Itu kan kalau pada manusia nih. Ini supaya mudah dicerna nih. Kalau pada tumbuhan Pak. Kalau pada tumbuhan, apakah sama jamur yang merugikan dan jamur DSE ini? Cendawan yang merugikan dan cendawan DSE ini, prinsip tumbuh pada tanamannya atau masuk pada tanamannya? Nah, DSE ini maupun patogen kadang menghasilkan enzim. Apa ya enzim kalau lebih ini? Zat ya, senyawa, semacam zat-zat gitu, senyawa yang bisa merombak misalkan selulosa gitu ya, lignin. Selulosa itu bagian dari penyusun sebagian besar tanaman. Bentar, saya minum dulu. Jadi tanaman ini kan sebagian besar disusun dari selulosa gitu ya. Ataupun ada lignin juga. Nah, sama DSE juga ada yang bisa mendegradasi atau menghancurkan selulosa. Patogen juga, ya, terutama yang cendawan gitu ya. Tapi meskipun sama-sama menghasilkan zat penghancur, istilah gampangnya, tapi kalau yang masuk itu DSE itu tidak menyebabkan si tanamannya jadi sakit atau hancur gitu. Beda dengan kalau patogen gitu ya. Patogen sekali berinteraksi atau menginfeksi tanaman kan jadi sakit ya. Tapi uniknya DSE ataupun endofit lain itu meskipun masuk ke ini jaringan tanaman tapi tidak menyebabkan tadi si tanaman sakit. Itu seperti itu. Oke, jadi gitu Bang Martin. Kalau di manusia ada nggak ya, Bang Martin, jamur yang merugikan dan tidak merugikan? Belum ya? Semua bakteri paling. Bakteri. Dari ya kalau nyebutin produk tuh ada yang. Kalau jamur di kulit semua sama Bang. Kalau itu harus dimusnahkan Bu. Harus dimusnahkan. Gosok sampai hilang gitu. Betul. Baik. Itu kan kalau itu masuk ke tubuh, nah prinsipnya juga
si ini masuk ke tubuhnya si tanaman, tapi tidak sakit si tanaman. Beda dengan kalau patogen atau sumber penyakit itu masuk kan jadi kerdil ataupun jadi mati, layu, busuk gitu. Oke. Nah, tanaman nggak bisa milih-milih ya Pak? Maksudnya bagaimana caranya agar tanaman itu yang masuknya DSE tadi, cendawan DSE? Itu kalau atau ada perlakuan? Sebenarnya kalau menurut yang memperdalam ya, itu ada komunikasi juga sebenarnya antara tanaman dengan mikroba yang ada di sekitarnya. Komunikasinya itu dengan tadi menghasilkan senyawa atau enzim atau senyawa aktif tertentu. Jadi ya sebenarnya ada komunikasi. Kenapa klop? Mungkin ada komunikasi senyawa tertentu yang membuat misalkan si DCA mau masuk ke tanaman padi misalkan, yang lain tidak gitu. Itu kalau dalam ilmu yang mikrobiologi itu ada komunikasi juga sebenarnya. Nah, itu mungkin yang dilakukan Bapak mungkin ya dengan rekan-rekan. Jadi proses ya komunikasinya tadi lewat penelitian gitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi ini Mas, misalkan katakanlah mikoriza. Nah mikoriza itu atau tanaman menghasilkan sesuatu yang mungkin memikat si DSE ini ataupun mikoriza ataupun yang lain untuk berinteraksi gitu. Gitu ya. Itu kalau kita lihat misalkan ada sih beberapa ini ya kuliah atau ini di YouTube itu yang pakai animasi atau ini itu banyak juga misalkan dari tanaman itu nanti ini kan kalau cendawan atau jamur nanti kan hifanya kemana-mana tuh yang kayak akar itu dia kan komunikasi juga tuh nanti kalau bersentuhan dengan si tanaman kan komunikasi mereka gitu. Oke. Jadi segitu dalamnya ya Pak Surono kenal sama DSE. Kalau nggak berkomunikasi, ya itu kadang jadi buntu. Iya, betul Pak. Kalau marahan nggak jadi tuh interaksi simbiosisnya. Itu juga berlaku ya Pak ya pada tanaman ya? Dengan itu ya, misalkan dengan patogen kan tanaman juga ketika ada patogen bisa kalau dia kuat mungkin menghasilkan sesuatu yang nahan si patogen kan untuk. Kan kalau kita lihat di hamparan misalkan hamparan padi itu kan mungkin ada mungkin yang nggak keserang kan. Nah itu mungkin pencegahannya bagus oleh si tanaman itu sendiri. Tapi unik gitu, kalau makin banyak kita dalami, makin wah ini di alam ini seperti ini gitu. Iya, betul ya Pak. Banyak misteri yang akhirnya terkuak ya Pak. Ya, banyak yang Allah ciptakan itu nggak sia-sia. Iya, betul. Bapak, kalau misalnya nih saya ingin menggunakan DSE ini DSE ini bisa didapatkan di mana Pak? Di balai kami bisa, tapi memang ini kan belum banyak dikomersialkan ya, masih dan kita teliti baik di kami ataupun di IPB di proteksi tanaman. Jadi belum dijual bebas ya Pak? Ya, lagi kami dalami. Kebetulan saya pulang 2017, 4 tahun fokus meneliti DSE ini. Pulang dari mana tuh Pak? Dari nyari ilmu Pak. Wah, jauh nampaknya. Baik Pak, boleh nggak kita break dengan insert sesaat? Silakan. Kurang lebih 2-3 menit, ya. Baru nanti kita kembali lagi. Oke, karena sudah ada mungkin pertanyaan lain ini yang ingin disampaikan untuk Bapak. Ya tetap bersama kami.
Pak Surono, Sobat RPC dimanapun Anda berada, baik yang terhubung di live streaming YouTube 88,6 FM dan di Facebook, Instagram Sobat Tani. Jangan kemana-mana, kami akan kembali selepas insight berikut ini. Insertnya keluar? Udah bunyi insertnya lagunya? Udah kedengeran ya? Ingat banget. Nggak keluar suaranya? Nggak keluar ya? Coba di YouTube ada nggak, Bu? Enggak. Kalau ke sini enggak, Mas. Tapi coba buka YouTube deh. Buka, Mas. Ya, di YouTube ter. Enggak, ini coba kita buka YouTube sendiri. enggak streaming. Dimatiin gimana? Oh, saya di sini. Coba. Mas didengar, Mas. Mic-nya udah close. Udah ditutup nih mic. Feedernya udah turun. Oh iya. Pak Martin. Ilmiah banget. Pak Martin. Ilmiah banget. Feeder ini turunin dulu, Mas. Kontrolnya gimana ya? Supaya denger lagu. Ini masih ada nih pertanyaan di YouTube. Harus dengar langsung, udah diam langsung masih. Kontrol lagunya mana? Masuk lagi aja. Undangan kan ya? Approaches taken through Perkarangan Pangan Lestari program include sustainable agriculture, local wisdom, community service, and related to market orientation. This year, Perkarangan Pangan Lestari is given a target to bring up 1,500 new groups while also keep developing 2,100 existing groups. In order to accelerate food diversification as well as to strengthen food security in the community, the Ministry of Agriculture is currently pushing for the implementation of Perkarangan Pangan Lestari program. Perkarangan Pangan Lestari is basically a collective effort to utilize every available inch of land, which include idle land or unproductive vacant land, to be transformed as food producing land, as this is to fulfill the food and nutrition for the family while also increasing family income. Perkarangan Pangan Lestari is also aimed at supporting government programs. For example, related to handling areas where there are malnutrition problems, or handling areas with vulnerable food security and also development in a border region. The objective of Perkarangan Pangan Lestari include to increase availability, accessibility, and utilization of food in the household, as well as to increase household income. So, what are the activities held by Perkarangan Pangan Lestari? Apparently, there are various kinds of activities, ranging from building and caring for seed garden, demonstration plots, planning, to post-harvest activities and marketing. Speaking of benefits, Perkarangan Pangan Lestari has also proven to reap many benefits. It provides a variety of healthy and nutritious food sources for families. It is an endeavor to diversify local food. It is also local genetic resources conservation, and certainly it can increase the family and society welfare, and decreasing the family expenditure for food, as the current cost is 750,000 to 1,500,000 rupees per month.
banyak dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh keluarga dan tetangga saya. Sejak saya nanam sayuran ini bisa untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi balita saya, Pak. Mewon Perkarangan Pangan Lestari activity is able to improve the capabilities of various regions in creating and empowering food sources for the community, and at the same time to create a healthy, active, and productive Indonesia society. Because the nation's food security can actually start from our own family. Ayo Bang, buka Bang. Ya, kembali bersama kami, saya Fira Adia dan Bang Martin di Saung Tani, Sarana Ruang Informasi Tani untuk Anda, Sobat RPC, baik di Facebook, di Instagram, dan tentunya yang di live streaming YouTube. Ya, bersama dengan narasumber kami, Bapak Dr. Surono, SPM AGR. Ya, Pak Surono, terima kasih untuk tetap berada di ujung suara sana. Masih dengan cendawan DSE yang awal-awalnya membuat saya ini apa cendawan DSE, ada-ada aja. Setelah dikupas sedikit demi sedikit, oh ternyata inilah rahasia alam ya. Untung ada para peneliti. Paling tidak dari sekian pendengar Sobat RPC, ada yang tahu dan nanti disebarkan. Apa itu cendawan DSE gitu ya. Oke, Pak Surono, sudah ada pertanyaan lagi nih Pak. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Kali ini dari Buyung Alfansuri. Nih. Pertanyaannya adalah pemakaian fungisida apakah akan membunuh DSE? Jika membunuh, apakah semua jenis bahan aktif atau hanya bahan aktif tertentu? Monggo Pak. Ya, ini menarik pertanyaannya. Nah, ada salah satu hasil penelitian kami dengan IPB ya, dengan salah satu mahasiswa kami. Malah kita mendapatkan DSE yang mampu mendegradasi salah satu bahan aktif fungisida. Itu kita publikasikan juga. Nah itu kita mendapatkan malah mendegradasi. Yang kita cari malah yang mendegradasi. Tapi memang pas untuk pengaplikasiannya atau penggunaan di lapangan untuk misalkan dengan tanaman tertentu itu jangan dicampurkan dengan pestisida ya, meskipun ada yang mampu mendegradasi pestisida atau fungisida. Nah itu jangan dicampur. Kalau dicampur dengan pupuk organik tidak mengapa, malah bagus gitu ya. Kalau lahannya organiknya atau bahan organiknya rendah, bagusnya ditambah juga dengan pupuk organik dengan DSE itu. Seperti itu Bu. Oke, untuk Pak Alfansuri, jadi bagaimana tadi kalau pengaplikasiannya? Pas misalkan kita pakai ke bibit atau ke tanaman yang sudah tumbuh itu jangan dicampur atau aplikasinya jangan berbarengan dengan fungisida. Jadi kalau DSE dulu gitu ya Pak ya? Meskipun ada DSE yang bisa mendegradasi, hasil penelitian kami ya, meskipun ada yang bisa mendegradasi salah satu senyawa aktif fungisida yang mankoseb, tapi jangan dibarengkan pas penggunaan gitu. Kalau idealnya dibarengkan dengan pupuk organik tidak apa-apa, malah bagus. Oh gitu, oke. Baik Pak Buyung ya, jangan dibarengkan penggunaannya, kurang lebih begitu ya Bang ya. Kecuali sama pupuk organik. Nah jadi saya ingin lebih tahu nih Pak,
hal-hal apa saja nih yang harus diperhatikan ketika kita mengaplikasikan DSE ini? Ya, jadi ada ini di slide juga sudah saya buat juga nih. Saya buka slide lagi ya. Boleh, monggo Pak. Ya, ini tadi. Ini jadi kolaborasi riset kita banyak. Saya selalu berusaha bekerja sama dengan peneliti dari lembaga lain, misalnya tadi dari IPB, Siameo Biotrof, kebetulan afiliat saintis di sana juga, kemudian dengan lembaga lain. Tahun ini kami itu akan penelitian DSE untuk pengendali Ganoderma di sawit. Itu alhamdulillah ada untuk penelitian untuk itu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama saat aplikasi ya, khususnya pupuk hayati, baik DSE maupun tidak. Nah, kita harus pastikan bahwa kualitas pupuk hayati, bahan aktif, khususnya DSE itu memang sudah ada informasi jelasnya gitu ya. Kalau masih untuk percobaan atau untuk kalangan sendiri kan belum ada izin edarnya ya. Tapi kalau sudah komersial kan harus ada izin edarnya, itu yang harus perlu kita lihat ya. Kalau sudah komersial harus kita lihat kadaluarsanya seperti apa. Nah, tadi harus menggunakan yang hasil seleksi ketat gitu ya. Kemudian harus jelas tanaman inangnya seperti apa. Nah, kuncinya juga teknik inokulasi. Inokulasi itu maksudnya teknik untuk memberikan gitu ya. Misalkan di tanaman perkebunan ataupun tanaman pangan itu yang hasil penelitian kita aplikasikan pas ini di pembibitan atau pas ini persemaian gitu, itu akan lebih efektif gitu. Jadi kita harapnya mendapatkan bibit-bibit yang sehat dari awal. Jadi tadi DSE kan masuk ke akar tanaman atau jaringan tanaman. Nah, kalau dari awal, dari seed treatment, kelakuan benih, maupun di bibit, ya pembibitan, nah itu harapannya DSE sudah ada di akar, jadi tanaman atau bibit yang nanti dipindah, misalkan dari pembibitan ke lapang, itu DSE-nya tetap ada di akar tersebut, jadi terbawa. Jadi kita harapannya, misalnya ini masih rangkaian banyak penelitian, itu harapannya nanti efektif, tidak harus memberikan terus atau ini ya. Tapi dari awal itu kita kondisikan supaya si DSE sudah ada di tanaman. Istilahnya kayak inilah vaksin atau imunisasi ya. Yeah. Jadi kita masukin si DSE-nya ke tanaman, jika tanaman dipindah mau di Cimanggu ataupun ditanam ke Ciawi, itu tetap ngikut si DSE-nya. Gitu. Nah, tentunya tadi kualitas pupuk hayati yang terkontrol dan jelas, itu jelas diproduksi oleh siapa, di mana, gitu, izin nantinya. Tapi kalau penelitian kan masih ini ya, bisa kerjasama dengan petani untuk mencoba. Ya, kalau ada petani yang mau mencoba, kita ini bisa bermitra. Nanti dengan ketentuan itu bukan untuk diproduksi massal ya, tapi untuk bukan komersil ya Pak ya. Kami bisa ini bermitra untuk uji seperti itu. Oke, caranya gimana nih Pak? Ini menarik Pak, karena pendengar kita juga banyak para petani nih Pak. Ketika ingin bermitra, bagaimana caranya Pak? Nah, kalau pengalaman saya waktu kuliah di luar itu seperti di Jepang, kebetulan saya kuliah di Jepang ya. Itu petani itu biasa kerjasama dengan perguruan tinggi. Jadi misalkan seperti profesor saya itu biasa, misalnya ada petani di daerah tertentu, ada permasalahan tertentu, nah itu bisa kerjasama, misalnya pakai DSE, ya dicoba dulu gitu di sana seperti apa gitu. Nah kalau kita bisa misalkan kita buat download ataupun kerjasama kita, ataupun ada pembimbingan
mahasiswa nanti penelitian di situ untuk membantu memecahkan masalah. Oke. Teknologi dari Badan Litbang Pertanian alhamdulillah cukup banyak dan itu bisa diakses ya dengan petani gitu. Kita juga ya, kalau kondisi memang pas kondisi pandemi ini kan kita prokesnya ketat ya. Ya kadang ada konsultasi atau apa gitu dari petani kita terbuka saja. Oke. Baik Pak, di kesempatan yang baik ini artinya ketika ada petani yang ingin bermitra terkait dengan masalah cendawan DSE ini bisa menghubungi atau membuka website Badan Litbang ya Pak, betul Pak? Ya ke Balai Tanah atau bisa Balai Tanah. Nanti kita ada ini ya pelayanan, ada bagian pelayanan jasa penelitian bisa ke situ. Nah biasanya nanti dari situ akan diarahkan ke masing-masing peneliti sesuai yang ini ya, yang ingin bermitra atau bekerja sama. Oke, nah ini untuk informasi menarik untuk Anda Sobat RPC dimanapun Anda berada, bagi yang ingin bermitra terkait dengan tadi ya, Buk DSE ini ya, cendawan DSE ini ya, betul, bisa menghubungi Badan Litbang atau Balit Tanah. Nanti akan diarahkan sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu butuhkan atau Sobat RPC butuhkan. Nih, Pak Surono, Bapak, ya. Oke, masih di sana ya Pak? Masih. Tayangannya boleh diganti wajah Bapak nggak Pak? Di sini belum hujan, kalau Ciawi hujan ya? Hujan Pak, hujannya lumayan lebat Pak. Nanti Bapak kayaknya giliran deh Pak, habis Ciawi, Bogor hujan. Nanti Bapak siap-siap pulang ke hujanan. Pak, dari tadi kan Bapak sampaikan bahwa Bapak baru kembali ke Indonesia pada tahun 2017. Betul ya Pak? Betul. Setelah menimba ilmu di negeri Sakura, betul Pak? Ya, betul, di tempatnya Doraemon. Oh iya. Apa kabar Pak Doraemon? Ya Pak. Bapak, maaf loh Pak. Apa istilahnya kalau universitas itu Daigaku ya Pak? Ya, Daigaku. Daigakunya apa Pak? Daigaku untuk S2 Ibaraki Daigaku, kalau yang S3-nya Tokyo Noko Daigaku. Oh, dari situ Pak. Oke. Dadah-dadah dong Pak. Siapa tahu ada temannya satu alumnus sama Bapak. Kebetulan dulunya sama-sama di sana. Jangan mungkin juga terhubung di acara ini. Kita dengan live streaming YouTube loh Pak. Iya. Baik, Pak Surono, Bang Martin punya pertanyaan apa lagi? Iya, pasti Bu. Jadi tadi Pak Surono menyampaikan tentang bermitra nih, ya. Berkaitan dengan cendawan DSE ini kan dia bisa membantu ini tanaman ya. Terlebih kalau ada apa tadi, bukan cengkraman, apa Bu? Stres. Cekaman. Ya, cekaman. Stres, gitu kan, cekaman. Itu kan tadi contohnya kalau lahannya kering, misalkan membantu si tanaman ketika sudah ada cendawan DSE ini bisa mengambil apa ya tadi ya, yang P-nya itu fosfat gitu ya. Nah, sulfat. Kalau misal fosfat. Iya. Oh, iya. Kalau misal kondisi iklim kemudian tanahnya ini seperti daerah Bogor nih Pak, tidak terlalu besar stresnya gitu. Apakah dengan cendawan DSE ini bisa memberikan dampak yang lain, misal meningkatkan produktivitas, jadi meningkat 2 kali lipat, misal seperti itu. Seperti apa Pak? Ya, kondisi sudah bagus sih, memang tinggal manajemen pemupukannya ya yang berimbang yang ini. Tapi kalau memang ada perlakuan DSE ataupun pupuk hayati akan lebih bagus juga gitu. Nanti harapannya misalkan pertanian semi organik maupun masih menggunakan pupuk anorganik,
itu diharapkan untuk meningkatkan efisiensinya. Jadi peran mikroba itu kita harapkan sebagai ini untuk pemacu atau meningkatkan efisiensi dari pemupukan itu sendiri. Untuk pertanian organik sangat bagus juga gitu untuk aplikasi pupuk hayati yang berbasis DSC maupun yang lainnya. Oke, ya. Bang, ada pertanyaan lagi dari Mbak Wayan Sri Utari. Betul ya? Itu belum kan? Itu sudah tadi, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya, Pak? Mahasiswa Bapak pas itu. Pertanyaannya langsung kepada sumbernya, Pak. Betul ya? Baik, Sobat RPC, kalau Anda ingin bertanya terkait dengan cendawan DSE, bisa melayangkan pertanyaan kemana, Bang? Kita bisa di WhatsApp. Oke, di WhatsApp. Kita bisa di nomor 0812 83 88 71 17. Boleh diulang? 08 12 83 88 71 17. 17. Oke, itu terakhir ya. Oke, masih ada 15 menit kebersamaan kita. Untuk Anda Sobat RPC yang ingin bertanya terkait dengan cendawan DSE dan apa, Bang? Dan yang mirip-mirip gitu ya. Di sini ada Pak Surono loh. Bisa bertanya pada ahlinya ya. Memang sebenarnya belum populer sepopuler Mycorrhiza ya, kan ada. Betul, ya betul Pak. Ternyata harus sering dipublish juga rupanya Pak. Iya. Betul. Iya. Ini yang dari Depoa ini sepertinya bertanya kembali nih Bu. Oh iya. Sebelumnya betul. memang sudah, tapi sekarang izin bertanya satu lagi. Lanjut, Jadi bertanya kembali sepertinya. Apakah DSE juga bisa mempercepat kepadatan populasi metanotrof? Terima kasih sekali, sangat bermanfaat. Nah, kalau terkait dengan dia dengan mikroba lain, itu memang ada yang meneliti DSE itu punya endosimbion bakteri gitu, termasuk yang metanotrof. Tapi memang saya belum mengkaji keterkaitannya dengan misalkan dengan simbiosis dengan bakteri, karena ada di samping dua jenis, misalkan tanaman dengan DC, ada juga yang disebutannya tripartit ya. Jadi simbiosis itu tidak hanya satu gitu. Jadi ada juga DSE yang di HIV-nya itu ada juga bakteri gitu. Nah, ada rekan saya waktu di Jepang itu ada salah satu DSE, dia di HIV-nya itu bersimbiosis dengan Rhizobium gitu. Nah, jadi sekali pakai kan ada dua gitu. Ada dua mikroba, misalkan itu kedelai ya, itu sangat bagus sekali. Jadi katakanlah satu bahan pupuk hayati, tapi isinya langsung dua. Jadi setiap ada DSE ada Rhizobiumnya. Itu sangat menarik karena ke depan yang sedang berkembang juga itu bahwa simbiosis itu bukan hanya dua pihak, tapi ada yang 3 dan lebih gitu. Jadi dalam istilahnya dalam tubuh si cendawan DSE juga ada yang ada bakterinya juga gitu. Jadi sangat menarik. Oke, baik. Baik, ada pertanyaan dari Pak Kamto, Bang Martin katanya. Via YouTube, tapi sambil menunggu Bang Martin lihat pertanyaannya. Ini mungkin boleh disampaikan lagi, Pak Surono. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan penggunaan cendawan DSE sebagai pupuk hayati untuk lahan kering? Mungkin ini 3 pertanyaan terakhir, Pak. Jadi pertama kualitasnya. Jadi kalau pupuk hayati kita harus melihat kualitasnya, ya, kualitas pupuk hayati.
Kalau yang sudah berizin edar itu harus dilihat gitu ya. Ya. Baik DSC maupun yang non DSC ya, maupun mikroRhiza. Kemudian populasi di bahan pembawanya itu seperti apa. Yang kedua teknik inokulasi. Inokulasi itu maksudnya mengaplikasikan ke tanamannya. Kalau DSC itu yang kami teliti itu kita aplikasikan di benih atau pembibitan, itu akan efektif karena kita dorong supaya sejak awal dia sudah bersimbiosis atau sudah berhubungan dengan si tanaman. Jadi ketika dia pindah lapang atau ke pindah tempat dari pembibitan itu DSC-nya tetap ada gitu dan efektif. Itu seperti itu. Jadi titik krusialnya pas aplikasi gitu, jangan asal gitu. Tidak hanya DSC tapi pupuk hayati yang lain juga ya, karena itu yang menentukan. Iya betul Pak. Oh jadi pada saat teknik inokulasinya ini yang harus betul-betul diperhatikan ya Pak ya. Ya supaya terbawa ya, tidak terbuang sia-sia. Baik. Ada Bang Pak Kamto, sudah ketemu pertanyaannya? Yang tadi sudah. Oh sudah ya, oke baiklah. Kemudian, nah ini Pak, ini 2 pertanyaan terakhir Pak, di 10 menit terakhir perjumpaan kita. Mungkin Bapak boleh berbagi motivasi untuk pendengar RPC secara umum Pak, tidak terkait dengan ini, tapi paling tidak motivasi belajar, motivasi semangat untuk terus meneliti ya. Mudah-mudahan yang disampaikan, inspirasi yang diberikan Pak Surono ini untuk semua profesi Pak. Karena pendengar kami juga beragam Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk meneliti itu nggak harus jadi peneliti ya, karena saya banyak belajar juga ketika saya penelitian atau terjun ke lapangan atau melakukan pemberdayaan ke petani, itu saya banyak belajar dari mereka juga. Jadi tidak hanya merasa sudah full katakanlah baterai kita sudah dicas full dengan ilmu yang sudah kita ini, tapi kita harus tetap mencari terus. Tentunya mencari itu yang paling bagus kita berinteraksi dengan kalau kita peneliti pertanian ya dengan petani, dengan praktisi gitu ya. Karena kita akan mendapatkan banyak hal. Bahkan saya pernah ke itu di Bogor, itu ada kampung tradisional itu di sana agak ke atas gitu ya. Itu saya melihat wah ini mantap juga mereka cara bagaimana menyimpan padinya ya, khususnya padi yang ini merah, beras merah gitu ya. Bagaimana mereka buat sistem untuk ketahanan pangannya gitu ya. Bahkan ketika kita lihat wah ada lumbung dan kata mereka wah ini disimpan 2 tahun ini kata dia masih. Jadi banyak hal kalau untuk peneliti atau mahasiswa kita harus sering turun ke lapangan melihat kondisi di lapangan di alam, karena itu inspirasi yang sangat besar untuk kita dan membuat imun kita juga meningkat. Iya betul, ada efek psikologis ya Pak ya. Iya betul. Kemudian Pak, ada nggak Pak himbauan atau motivasi untuk petani milenial kita? Nah, saya ngamati juga ini petani milenial banyak yang ini ya makin maju, makin beragam gitu ya. Ini sangat bagus gitu ya. Bahkan beberapa yang pernah saya temui atau saya lihat itu mereka sudah mengembangkan teknologi advance ya, teknologi yang sudah maju untuk pertaniannya, itu terus ditingkatkan. Nah itu bisa ya kolaborasi dengan misalkan dengan peneliti dari lembaga penelitian ataupun dengan perguruan tinggi, karena kami insya Allah banyak juga teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan itu. Ya, intinya
saling sinergis sih, siapapun gitu untuk kemajuan NKRI yang intinya gitu. Betul Pak. Berkolaborasi. Betul. Ya, Bang Martin. Bang Martin? Banyak silakan. Ya, petani milenial udah maju ya. Betul Pak, alhamdulillah. Dan tidak hanya pasar nasional aja, dia kiprahnya juga sampai internasional. Mancanegara ya Pak ya. Alhamdulillah tuh. Karena mungkin teknologi informasi makin ini ya. Betul Pak. Kalau zaman dulu kan internet aja susah. Iya Pak, betul Pak. Iya. Ayo Bang Martin, ada pertanyaan lain di akhir? Bapak, dari saya ada sedikit harapan nih, karena tadi ketika saya bertanya ingin mendapatkan cendawan DSE ini, di mana mungkin karena memang saat ini ya masih belum bisa beredar luas gitu ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan cendawan DSE ini sesuatu yang baik bagi dunia pertanian kita, bisa cepat bisa digunakan secara luas gitu ya se-Indonesia, karena ya terbayang ketika hambatan-hambatan yang menjadi tanaman untuk tumbuh melawan tadi cekaman gitu ya. Ya, itu semakin mudah untuk pertumbuhannya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sumbangan yang besar untuk tingkat produksi dan sampai ke ketahanan pangan gitu ya, minimal ya, seperti itu. Mungkin itu Pak dari saya, harapan mudah-mudahan seperti Pak Surono dan para peneliti lain tetap semangat terus bisa melakukan penelitiannya sampai ya berhasil menemukan hal-hal yang baik lagi bagi pertanian kita. Iya, betul sekali. Tapi BTW Pak, by the way maksudnya Pak, ngomong-ngomong, kapan tuh Pak DSE-nya di publish atau kalau memang itu mempunyai kebermanfaatan yang sangat besar? Kapan tuh Pak? Tahun ini Pak? Jadi kalau kebetulan kami ini kolaborasi, kalau misalkan ke depan pingin ke sana untuk DC itu bisa ke kami di Balai Tanah, kemudian kolega kami di proteksi tanaman IPB itu tim kami juga, kemudian di Biotrop juga, CMO Biotrop. Nah memang kita lagi rancang Bu nantinya supaya bisa dipakai untuk petani Indonesia ya, atau praktisi pertanian. Memang kita lagi lengkapi riset-riset kita supaya ini nanti bisa tersampaikan ke petani maupun praktisi pertanian dengan baik. Ya. Betul. Karena memang ini belum banyak dimanfaatkan atau diaplikasikan ya. Kalau Mycorrhiza, kemudian Trichoderma kan sudah banyak ya. Ya mungkin semoga kami bisa segera untuk ini menyebar luaskan segera produk-produk kami. Kalau untuk publikasi alhamdulillah sudah baik internasional maupun nasional itu bisa dibaca publikasi-publikasi kami baik jurnal maupun buku. Tapi harapan kami nanti produk kami bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama petani di Indonesia maupun betul. Ya, amin. Semoga segera ya Pak ya. Baik, Pak Surono, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami dan untuk Sobat RPC dimanapun berada. Salam kami untuk seluruh peneliti di Balai Tanah dan di Badan Litbang. Semangat terus. Semoga hasil penelitiannya semakin tinggi kebermanfaatannya khususnya untuk para petani sehingga dapat mendukung program Indonesia tentunya ya menjadi lumbung pangan dunia katanya Pak ya, bisa terwujud. Amin. Mohon maaf loh Pak kalau ada sedikit lag tadi pada saat mau bertanya. Ya, karena memang kayaknya saya ngulang nih Pak kuliahnya. Karena memang ngulang belum kayaknya 2 semester di Indonesia ya, di kita ya.
Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Surono sekali lagi. Salam kami untuk semuanya. Nah, Sobat RPC dan Sobat Tani dimanapun Anda berada, untuk Anda yang terhubung di Facebook, di Instagram, dan juga live streaming YouTube. Demikian obrolan kita di Saung Tani hari ini. Kita akan bertemu lagi di Saung Tani yang lainnya dengan narasumber yang berbeda. Namun sebelumnya ucapan terima kasih tentunya kami sampaikan untuk seluruh kru RPC yang sudah berpartisipasi aktif hingga terselenggaranya acara ini. Ada tim kreatif Nita Maulia dan produser siar Bapak Yudi Ilyasa, kemudian juga produser acara Ibu Osi Widawati dan supervisor Bapak Waris Kusumo. Oke, kita berfoto dulu. Bapak, boleh kita berfoto dulu? Iya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Surono. Salam kami untuk semuanya. Iya. Terima kasih loh Bang Martin. Udah ngobrol berdua saya. Ada temennya. Demikian Sobat RPC, kami undur diri, maju terus. Pertanian Indonesia, pertanian maju, mandiri, modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanian adalah kebutuhan keseharian masyarakat. Tidak ada orang yang butuh makan. Jangan pernah engkau putus asa, karena aku ada di sini. Pastikan kita selalu bersama. Bersama pasti kita bisa. Kobarkanlah semangatmu, hati ini akan kuberikan untuk Indonesia. Kobarkan semangatmu untuk Indonesia. Kobarkanlah jiwamu selalu. Negara kita negara besar yang tidak boleh kalah dari negara lain. Setuju? Mentan menjamin ketersediaan pangan selama pandemi COVID-19 hingga lebaran nanti. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan penyedia bahan makanan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan Kementerian Pertanian mengupayakan kemudahan distribusi pangan melalui pasar mitra tani. Hadirkan perilaku kita untuk mengabdi pada rakyat. Untuk Indonesia.